Assalamualaikum. Halo anak-anak, berjumpa kembali di video pembelajaran bahasa Indonesia. Di video kali ini, kita akan mempelajari materi pada bab yang ketiga, yaitu teks eksposisi. Hal yang akan kita pelajari adalah 1. Struktur teks eksposisi. 2. Kaidah kebahasaan teks eksposisi. Struktur teks eksposisi. Teks eksposisi terdiri atas 3 bagian. Yang pertama adalah tesis. Tesis merupakan bagian yang berisi tentang isu atau permasalahan atau juga pandangan umum penulis tentang sebuah permasalahan. Bagian kedua adalah rangkaian argumen. Rangkaian argumen merupakan bagian yang berisi pendapat-pendapat. Pendapat-pendapat tersebut dilengkapi dengan fakta agar pendapat tersebut semakin meyakinkan. Bagian ketiga adalah penegasan ulang. Penegasan ulang berisi tentang simpulan atau rangkuman dari paragraf-paragraf sebelumnya. Berikut adalah contoh teks eksposisi beserta pembagian strukturnya. Teks eksposisi kali ini berjudul Pentingnya Meminum Air Putih untuk Kesehatan Tubuh. Paragraf pertama berupa bagian tesis. Paragraf pertama ini disebut tesis karena bagian ini termasuk tesis sebab penulis menyatakan posisinya bahwa penting mengonsumsi air putih karena mengandung banyak manfaat. Bagian kedua adalah rangkaian argumen. Bagian kedua ini disebut rangkaian argumen karena terdapat kalimat-kalimat yang menyatakan pentingnya mengonsumsi air putih secara rutin yang diperjelas dengan berbagai alasan. Jika kalian perhatikan, pada paragraf yang kalian lihat sekarang terdapat kalimat yang diberi tanda garis bawah. Nah, kalimat tersebut merupakan kalimat fakta yang fungsinya adalah memperjelas atau mempertegas dari pendapat-pendapat yang disampaikan oleh penulis. Mengapa kalimat yang digarisbawahi itu adalah fakta? Itu karena kalimat tersebut merupakan hasil penelitian. Bagian terakhir adalah penegasan ulang. Paragraf di atas disebut penegasan ulang karena terletak pada kalimat akhir yang menyatakan bahwa air putih banyak manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Unsur kebahasaan teks eksposisi. 1. Menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan topik yang dibahas. Misal, jika kalimatnya atau paragrafnya berisi atau topiknya kehutanan, maka fokus pembahasannya istilah-istilah yang muncul adalah tentang hutan. Misal, penebangan liar, hutan lindung, hutan alam, hutan rawa gambut, dan sektor kehutanan. 2. Menggunakan kata yang menunjukkan hubungan argumentasi atau kausalitas, kata yang menyatakan hubungan kronologi atau keterangan waktu, ataupun kata-kata yang menyatakan perbandingan atau pertentangan. Berikut kalian bisa lihat contoh-contoh kata penghubung yang menunjukkan kausalitas, kronologi, dan perbandingan. 3. Menggunakan kata kerja mental. Kata kerja mental adalah kata-kata yang merupakan hasil dari pemikiran. Contohnya kalian bisa lihat pada kalimat berikut. 4. Menggunakan kata-kata perujukan.
Misalnya, berdasarkan data ... atau merujuk pada pendapat ... Jadi, yang merupakan kata perujukan itu berarti kalimatnya atau pendapatnya mengambil dari pendapat orang lain atau merujuk pada sesuatu yang sudah disebutkan sebelumnya. 5. Menggunakan kata-kata persuasif. Persuasif artinya mengajak. Misalnya dengan kata hubung hendaklah, sebaiknya, diharapkan, perlu, atau harus. 6. Menggunakan kata-kata denotatif. Kata denotatif adalah kata yang bermakna sebenarnya. Lawan dari kata denotasi adalah kata konotasi. Contoh, kalimat yang menggunakan makna denotasi. Kebakaran hutan masih terus terjadi. Penebangan liar semakin meningkat. Jika menggunakan makna konotasi, daerah yang dijadikan tempat demonstrasi itu kini seolah-olah menjadi lautan manusia. Nah, jika kalian perhatikan, kebakaran hutan pada makna denotasi ini betul-betul terjadi kebakaran. Sementara di situ pada kata lautan manusia ini tidak bermakna sebenarnya. Jadi lautan manusia itu artinya manusianya sangat banyak. Karena sangat banyak dianggap seperti lautan atau seperti air yang ada di lautan. Itulah bedanya makna denotasi dan makna konotasi. Nah, anak-anak, yuk kita berdiskusi. Ada 3 pertanyaan. 1. Di mana kita dapat menemukan teks eksposisi? 2. Topik apa saja yang bisa kita temui dalam teks eksposisi? 3. Pentingkah teks eksposisi dalam kehidupan dan mengapa? Nah, setelah kalian mempelajari materi teks eksposisi pada pertemuan ini dan pertemuan lalu, silahkan kalian coba untuk belajar berdiskusi. Jawablah pertanyaan-pertanyaan tersebut. Sampaikan pendapatmu pada kolom komentar. Nah, jangan lupa anak-anak, Bu Dina tunggu tanggapan kalian di kolom komentar. Semakin aktif dalam berkomentar, maka kalian akan mendapatkan nilai lebih maksimal. Selamat belajar, terima kasih. Tetap semangat belajar meski di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.